Setelah ayahnya tertidur, Aris menyelinap keluar untuk mencari makan buat ibunya dan juga yang lain sekalian menjenguk adiknya yang tadi belum tersadar. Mas, gimana keadaan Salsa, sudah sadar? Sudah. Kamu tenang saja, dia lagi makan. Maafkan adikku, Riz. Salsa sebangun dari tidurnya yang lelap tidak lama langsung disodorkan makanan, didesak oleh mertua, dibujuk rayu, diingatkan jika kini dia tidak lagi sendiri. Dokter mengatakan jika pasien harus dijaga-jaga betul emosinya, beruntung sekali benturan itu tidak berdampak serius terhadap bayinya. Aku juga tidak tahu kenapa Faiz berubah begitu cepat. Setahuku mereka berdua sangat dekat dari dulu. Fahri bingung akan perubahan sikap adiknya yang tiba-tiba. Kami semua tahu kedekatan Faiz dengan Salsa sudah sedari dulu, tapi ya gitu cuma lihat sekilas di foto. Banyak sekali Faiz menyimpan foto mereka berdua. Yang aku tahu juga teman Faiz ia hanya Salsa saja sejak masuk kuliah. Aris menarik nafasnya panjang lalu dihembuskan pelan. Keluarganya pun juga mengetahui mereka sedekat itu. Adiknya selalu antusias jika ditanya tentang sahabatnya tersebut, tapi entah kenapa Faiz secepat itu mengkhianati Salsa. Kalau perlakuan Fanya dia tidak heran, Fanya selalu saja cemburu dan iri apapun yang didapat adiknya. Namun, untuk selama ini ia masih cukup mentolerir, tapi tidak dengan satu ini yang sudah dianggapnya kelewat batas. Bagaimana keadaan Pak Hamdi? Sudah mulai tenang, darahnya mulai stabil. Sepertinya ayah syok berat menerima kenyataan ini. Apa Pak Hamdi sama Bu Fani sudah mengetahui status Salsa? Aris menggeleng lemah, berat rasanya memberikan kabar buruk kepada kedua orang tuanya. Biarlah masalah ini dia yang selesaikan. Jangan sampai kondisinya masih tidak baik. Kesehatan ayah dan ibu lebih penting. Fahri menepuk lengan kakak dari iparnya, mereka berdua menunggu di depan kamar perawatan. Sedangkan ibu dan juga istrinya menemani Salsa di dalam kamar VIP tersebut. Ya Allah, Papa, aku lupa. Bentar ya Riz, aku tinggal sebentar. Keesokan paginya sekitar jam 10 gawai Mahya bergetar menandakan ada satu pesan masuk. Dibukanya pesan tersebut ternyata dari teman yang kemarin dimintai tolong memberikan kabar jika Faiz sedang ada di kota ini bersama Fanya dan juga bapak kandung serta ibu tirinya. Mahya pamit mertua untuk pergi ke panti, di depan ada teman pantinya yang sudah menjemput mengajak menemui Faiz. Mahya berangkat dulu, nanti sore insya Allah pulangnya. Iya sayang, hati-hati. Mama tidak apa-apa, Mahya tinggal sendiri. Beliau mengangguk sebelum menitipkan salam ke ibu panti yang sudah sudi merawat menantunya sedari kecil. Salam buat ibu panti. Kakak berangkat dulu ya. Makan yang banyak, jangan sampai keponakan kakak kelaparan, pesannya ketus disusul senyum tulus ke arah Salsa yang tersenyum samar. Di depan rumah sakit sana teman lelakinya itu sedang bercengkerama bersama mertua serta suaminya. Meski temannya laki-laki, tidak ada sedikit pun rasa cemburu di hati Fahri karena semua tahu pria tersebut sudah seperti kakak bagi menantu mereka. Mahya dulunya tinggal bersama abangnya di panti asuhan. Keduanya yatim piatu sejak kecil karena ulah adik dari sang ayah yang merampas harta peninggalan orang tua dan berakhir dibuangnya mereka di pinggir jalan kota metropolitan ini. Si kakak diadopsi orang kaya yang hanya mempunyai satu anak perempuan. Dulu, orang kaya itu tidak mengharuskan ingin mengadopsi anak laki-laki, jadi kakaknya Mahya menyembunyikan adik perempuannya agar tidak dipinta. Biarlah dirinya saja karena di hati ada sesuatu hal yang harus ia selesaikan. Benar dugaannya, pasti dia yang terpilih. Wajah tampan bersih yang dimiliki sejak kecil membuat kedua orang tersebut jatuh hati. Bukan cuma itu, Mahya dan juga kakaknya memanglah terlahir dari orang kaya, jadi biasa membawakan diri dengan orang tersebut. Sang adik yang masih sangat kecil dititipkan teman panti lelaki yang akrab dengannya. Sesampainya di tempat yang dituju, mereka menunggu teman Mahya yang lain mengalihkan perhatian supaya keduanya dengan mudah mengajak Faiz menjauh dari keluarga barunya. Faiz digiring ke salah satu rumah makan yang tidak jauh dari tempatnya semula. Mahya mendekat duduk di depan iparnya mengajak berjabat tangan. Hai Is, apa kamu juga lupa sama aku? Tanyanya mengawali percakapan. Dari tatapan Faiz sudah terbaca jika ia tidak mengenali iparnya yang sudah dinikahi abangnya 4 tahun silam. Aku cuma mengasih ini. Adik ipar yang tak kunjung menjawab lantas diberikan beberapa foto Faiz bersama sahabatnya dulu saat masih sama-sama mengenyam pendidikan. Pria itu malas menanggapi, tapi rasa penasarannya begitu tinggi karena ia sama sekali tidak ingat apapun tentang hidupnya. Siapa tahu setelah melihat foto yang ia bawa, Faiz ingat sesuatu lebih lagi, bisa mengembalikan semua ingatan yang telah menghilang. Diambil satu lembar foto lantas diberikan dan masih banyak lagi foto yang antre ingin dilihat iparnya. Foto sebanyak ini tersusun rapi di kamarmu, nih ambil semua, siapa tahu kamu bisa ingat sesuatu. Mahya menarik tangan iparnya yang terbungkus kemeja panjang, dinaikkan tinggi-tinggi lengan baju sampai mentok lalu menulis kecil nomor telepon dirinya yang bisa dihubungi. Ini handphone, ambil. Jangan sampai istrimu tahu jika kamu ingin mengembalikan ingatanmu. Jangan khawatir, aku siap membantumu kapan saja. Nomorku cukup kamu hafal, habis itu hapus.
Meski mendengarkan semua perkataan iparnya tapi dia lebih tertarik dengan foto-foto di tangan. Entah kenapa hatinya tertawa geli melihat foto-foto tersebut, sayangnya masih saja dia sama sekali belum ingat apapun. Tiba-tiba sekelebat bayangan ingatan memperlihatkan sahabatnya antusias bercerita di hadapannya dan di ingatannya tersebut ia begitu gemas memas wajah Salsa padahal di foto tidak ada gambar yang sama seperti itu. Namun sayang, ingatannya hanya sepenggal dia tidak bisa mengingatnya lagi. Dipukul kepalanya sendiri agar gambar di kepala keluar lagi tapi masih saja tidak mau muncul. Mahia menghentikan Faiz melukai diri sendiri dengan menarik tangan kanan ke bawah dan memberikan foto yang belum sempat ia berikan. Jangan dipaksa, coba lihat yang lain. Ini nih foto pernikahan kalian, ada juga foto Fanya istrimu bersama suaminya. Lihat, ekspresi Salsa. Kaku banget, cemberut begitu. Mahia tertawa tertinggal melihat foto tersebut tidak tahan dengan ekspresi ipar perempuan.